Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di hari ini, dan sabda firman Tuhan sebagai penuntun dalam hidup ini akan kembali diperdengarkan bagi kita. Maka oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang kudus. Maka dengan hati yang bersih, kami terima sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabda firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 17. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, iman yang berakar dan bertumbuh dengan baik akan menghasilkan pengharapan dan komitmen yang kuat dalam hidup ini. Sekali lagi, iman yang berakar dan bertumbuh dengan baik pasti akan menghasilkan pengharapan dan komitmen yang kuat di dalam hidup ini. Dan ini yang dibuktikan oleh pemazmur yang menjadi renungan bagi kita di hari ini. Ketika pemazmur mengatakan, "Aku tidak akan mati tetapi hidup," pemazmur tidak sedang mengatakan bahwa dia tidak akan mengalami kematian. Karena semua orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Tetapi di sini pemazmur mau mengatakan pengharapannya, imannya, tidak akan pernah mati, tapi akan selalu hidup dalam setiap situasi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dalam situasi sesulit apapun, pengharapan dan imannya tidak akan pernah mati. Dalam hidup ini, saudara-saudara, ada banyak orang berkata dia beriman. Dia punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dia rajin berdoa, dia rajin pelayanan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kesulitan, ketika hidup yang dia jalani tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka ada banyak orang yang memilih untuk berhenti menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di hidup ini. Padahal dia katakan dia orang beriman. Dia punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Dia rajin pelayanan dan lain sebagainya. Tapi ketika kesulitan hidup itu datang menghampiri hidupnya, ketika hidupnya yang dia jalani dipenuhi dengan kepahitan, tidak sesuai dengan yang dia harapkan, maka tidak jarang kita menemukan orang yang memilih untuk berhenti, untuk tidak lagi mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di hidup ini. Tapi mari kita belajar dari seorang pemazmur. Sekalipun aku ditolak dengan hebat sampai aku jatuh, kata pemazmur, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Maka coba kita renungkan dalam hidup ini, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Masihkah iman dan pengharapan kita tetap kuat di dalam Tuhan? Masihkah kita bertahan dan akan terus berusaha
menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di hidup ini? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Masihkah kita mau menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di hidup ini? Ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang selalu menguatkan dan yang selalu menolong kita. Di saat orang-orang di sekitar kita berusaha menjatuhkan, berusaha mematahkan semangat kita, tapi selalulah ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang menguatkan dan yang selalu menolong kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dengan iman yang bertumbuh dengan baik, maka kita pasti mampu menghadapi dan melewati setiap kesulitan dan tantangan dalam hidup ini. Karena hidup kita, hidup Anda dan saya, selalu berada di dalam kendali Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya selalu menolong kami di dalam melakukan firman, sehingga dengan pengharapan dan iman kami dapat menjalani kehidupan ini. Di saat ini kami kembali menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam kuasa dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Setiap tantangan, setiap kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi di hidup ini, itu tidak akan pernah mematahkan semangat kami untuk selalu menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa di hidup ini. Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menolong dan mengangkat kami di saat kami lemah dan jatuh. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.